Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmandi Prasetya dari kelas ESI akan menjawab pertanyaan dan tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang pertama, mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu studi kelayakan terlebih dahulu? Menurut saya, di mana pada intinya banyak orang yang lebih memilih melakukan studi kelayakan sebelum memulai sesuatu usaha atau proyek agar mampu meminimalisir segala resiko, termasuk segala kerugian yang mungkin akan dihadapi ke depannya. Meskipun memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar di awal, namun hal tersebut akan terbayar tuntas jika usaha atau proyek tersebut berjalan lancar dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertanyaan yang kedua, manfaat atau keuntungan yang diperoleh setelah melakukan studi kelayakan bisnis sebelum menjalankan suatu usaha. Menurut saya, yang pertama, selain meminimalisir risiko kerugian, ada beberapa poin lainnya yang bisa dijadikan acuan sebagai manfaat atau keuntungan yang diperoleh setelah melakukan studi kelayakan bisnis sebelum menjalankan usaha. Setelah itu, mampu mengukur besarnya keuntungan dalam bentuk nominal yang akan diperoleh apabila usaha tersebut akan dijalankan. Yang ketiga, memudahkan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Yang keempat, memudahkan pengawasan dan pengendalian sebab segala sesuatu yang telah terkonsep secara terstruktur dalam bagian-bagian studi kelayakan. Pertanyaan selanjutnya yaitu pihak-pihak yang memerlukan SKB atau studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah kreditur, biasanya berupa pihak bank atau lembaga yang akan dijadikan sebagai tempat mendapatkan modal usaha sebagai pinjaman di awal. Yang kedua, pemerintah. Yang ketiga, masyarakat. Yang keempat, manajemen. Pertanyaan yang keempat, tujuan melakukan studi kelayakan bisnis, yaitu pada dasarnya tujuan utama seorang pebisnis melakukan melakukan studi kelayakan adalah untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu. Begitu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima, aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Yang kedua, aspek ekonomi dan budaya. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Yang keempat, aspek manajemen. Yang kelima, aspek keuangan yang paling penting. Bagi sebagian bisnis modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis Anda berjalan lancar atau tidak ke depannya. Jadi sebelum membuat bisnis atau membuat perusahaan, pakailah studi kelayakan bisnis. Salam bisnis.